Mulia. Apa kami tidak salah dengar? Istana di langit. Tidak, Bu. Ratu Bilqis dan juga Putri Alia. Dia sudah mengejek dan menantang saya. Salah satunya itu membuat istana di udara. Dan Abu, saya juga ingin melihat istana itu sudah dibangun keesokan hari. Dan tepat di saat saya bangun tidur esok hari, saya ingin melihat istana itu sudah berdiri di samping matahari terbit. Awas, gimana caranya ya bikin istana di udara? Iya kak, pangeran aneh-aneh aja nih. Siapa aku mau itu? Aku mau melawan. Enggak, aku mau. Aku mau melawan. Aku. Kalian ini kenapa? Gak boleh berantem dong. Ini kamu. Dia membawa tidur layangannya. Nanti kita bisa rusak sama patah. Aku takut kalau layang-layangan itu hilang tangan kakak. Justru dong, kalau kamu bawa tidur bisa hancur layangannya. Nggak boleh, nggak boleh. Sini. Ini layangannya, sini. Pangeran, kalau layangannya dibawa tidur, nanti rusak. Lihat nih bambunya nih. Nanti patah, nggak bisa terbang. Nggak bisa dimainin lagi. Tuh, dengar apa kata Kabu. Tapi aku suka yang layangannya. Ayo, Nas! Dia lari, tunggu. Ada aja. Ada lagi nih. Ampun, Pangeran. Kenapa kamu ada di sini? Saya hanya tugas untuk berjaga-jaga, Pangeran. Pangeran, bangun, Pangeran. Cepetan. Nanti kehilangan kamu. Ayo, Pangeran. Ayo. Kamu? Mas pikir kamu tinggalin aku. Ya nggak mungkin lah, Nawas. Kakak ninggalin kamu. Kakak akan selalu bersama kamu. Walaupun senang ataupun sedih, kita harus selalu bersama-sama. Tadi kakak terlalu senang aja. Habis nemu ide dari layang-layang buat permintaan pangeran. Layangan, apa hubungannya kak sama permintaannya pangeran? Ada dong. Kakak juga mengajak dua pangeran kecil itu buat rencana ini. Hah? Mereka? Nah, itu mereka, Nawas. Yaudah, yuk. Fatima, lihat kan, Abu dan Nawas mati kutu. Dan mereka tidak akan bisa memenuhi keinginan pangeran. Akhirnya ya ibunda, bocah sok pintar dan gembel itu
kalah juga. Saya tidak sabar melihat Abu dan Nawas mendapat hukuman. Kalau aku jadi Ibunda Ratu dan Kak Alia, aku akan melihat ke jendela ini dulu sebelum bicara. Wah, istananya. Istananya bagus banget ya. Gak banget ya? Iya, gede. Wah. Pangeran, tolong. Ya, iya, Nas. Istana Anda, Pangeran. Alia, kalau kayak begini caranya, Abu dan Nawas tidak akan dihukum. Kita berdua yang akan dihukum. Tunggu, Pangeran. Itu hanya layang-layang, bukan istana. Pangeran, tolong lihat dan jawab. Apa bentuknya? Istana Dan berada di mana, Pangeran? di udara. Istana di udara. Sesuai dengan permintaan Pangeran. Kamu memang hebat. Hebat sekali. Ratu, saya itu mengalami sedikit permasalahan dengan keadilan di kerajaan saya. Dan saya berharap Ratu itu menjadi contoh untuk perbaikan keadilan di kerajaan saya ke depan. Algojo, cepat bawa mereka. Saya sudah tidak sabar untuk melihat para wanita cantik ini di ADD. Silakan, silakan. Meja. Abu, kamu hebat sekali. Ibunda, ayo nolongin sesuatu, aku mati gondok. Pangeran, Pangeran. Saya sebagai Ratu Bilqis dan juga putri saya Alia meminta maaf jika kami berdua melakukan sebuah kesalahan. Tapi saya takut, Pangeran. Jika Pangeran menghukum kami dengan hukuman yang berat, itu pasti akan menimbulkan kemarahan dari kedua belah rakyat kita. Dan itu akan menimbulkan permusuhan dan juga dendam. Saya, Ratu Bilqis, tidak mau hal itu terjadi, Pangeran. Tapi ini masalah keadilan. Tunggu dulu, Pangeran. Memang ini adalah masalah keadilan. Saya mengerti. Tapi saya juga bicara mengenai masalah kemurahan hati dan pertukaran hukuman. Apa maksud Anda? Saya, Ratu Bilqis, akan memberikan kebun dan juga taman saya yang paling indah di muka bumi ini untuk Pangeran. Jika Pangeran tidak menghukum kami. Bagaimana? Baiklah. Tapi kalau adik-adik saya ternyata senang dengan kebun yang Anda bilang sangat indah itu, saya akan menerima hadiah atau pertukaran kebun dan villa Anda sebagai ganti hukuman Anda. Bagaimana? Bagus.
Saya sangat setuju. Ini adalah taman dan kebun yang saya janjikan untuk pangeran. Kakak kan tahu banyak tentang apapun, Kak. Paus kan pinter kayak kakak. Kenapa bunga ini wangi, Kak? Sebenarnya sih kakak nggak tahu, Mas. Kenapa bunga bisa wangi? Tapi sini. Tapi kakak punya sebuah cerita asli dari kota di Jawa Duwina. Nama kota tersebut Banyuwangi. Ya, nama kota tersebut adalah Banyuwangi. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi, begini ceritanya. Bagus. Kalian semua akan mendapatkan upah dari saya. Dan kamu, Jamro, kamu pergi ke desa sebelah. Kamu tagih hutang-hutang mereka. Kalau mereka tidak bisa bayar hutang dan sisa bunganya, bakar saja rumahnya. Sekarang, kalian bawa semua harta itu ke tempat penyimpanan. Ayo, teman! Sopo kamu? Berani berbuat onar di sini. Aku adalah kabar buruk untuk orang yang sering menindas rakyat kecil seperti kamu. Itu pasti Raden Bantrang yang paling sakti. Sakti atau enggak, biar keris ini yang menentukan. Prajurit, serang mereka. Awas, Kanda! Rasakan kesaktian keris ini, Batra. Rasakan pembalasanku. Juragan itu, terlalu banyak kamu membuat rakyat menderita. Jadi kekayaan kamu itu bukan milik kamu. Kekayaan kamu itu milik orang miskin. Sebaiknya kamu menyerah semua dan bertobat. Setelah kau membunuh istriku, dendam ini
hanya bisa dibalas dengan kematian dari Banterang. Siap, Bro. Jabrik. Ya, Jabruk. Bawa barang-barang. Siap, Bro. Oke. bangun. Bapak, Ibu. Sekarang kalian bisa hidup tenang dan damai. Juragan Ibnu tidak akan berani mengganggu kehidupan kalian lagi. Selama penindasan untuk orang miskin masih ada, kita harus terus bertindak, Jabruk. Kita berburu dulu. Dari tadi kita membagikan harta untuk orang miskin. Masa kita pulang tidak bawa apa-apa? Iya, Doro putri Dimas Ayu pasti sangat senang, Doro. Kalau kita pulang membawakan beberapa ekor rusa, Doro. Waduh, kena dua sekaligus. Ayo, kita bawa rusa-rusa ini pulang. Siap, Doro. Doro, kok seperti ada anak kecil nangis? Padahal kan kita di tengah hutan, Doro. Ya, Doro. Adik kecil, kenapa kamu menangis sendirian di tengah hutan? Siapa kamu? Aku Putri Surati dari kampung Kalungku. Ayahku Juragan Ibnu. Tadi pagi rumahnya dirampok. Rumahku hancur dan ayah ibuku juga meninggal karena perampokan Ibnu. Sudahlah, kamu jangan menangis lagi ya. Kalau kamu mau, kamu boleh ikut ke rumah paman. Saya boleh ikut ke rumah Tuan? Jangan panggil Tuan, panggil saja Romo. Mulai sekarang, kamu akan Romo angkat sebagai anak. Kamu bisa kerja mandi. Yaudah, sekarang kamu mandi dulu. Biar kamu wangi, gak bau. Jang, aku bawakan 2 rusa untuk kita. Malam ini kita akan merayakan sesuatu. Merayakan sesuatu? Emangnya ada acara opo, Kang Mas? Cahayu? Siapa ini, Kang Mas? Surati, kasih salam untuk ibu. Romomu sudah di depan. Kalau memang kamu ingin membagikan baju-baju ini kepada mereka yang tidak mampu, lebih baik sekarang ayo cepat kamu ke depan supaya tidak ketinggalan sama Romo. Ini sebentar lagi selesai, Bu. Sudah bagian terakhir. Ya. Ibu tinggal ya.
Ini aku boleh Romo ikut membagikan baju-baju ini sama orang lain yang mampu. Kamu di rumah saja. Temani ibu kamu ya. Tapi Romo, Surati ingin merasakan kebahagiaan mereka. Pak Guru, saya dengar di kampung sebelah sana ada saudagar kaya yang suka menindas rakyat miskin, Doro. Surati, kamu boleh gantikan Romo untuk alun-alun. Kamu bagikan semuanya ya. Baik Romo, terima kasih ya Romo. Nek, ini baju buat nenek. Aku pengen orang-orang di sini dapat makanan dan pakaian yang layak. Makasih anak, biar anak nanti rezekinya bertambah. Aku sama Nek. Kakak punya mana? Ini buat kamu ya. Tunggu. Kamu lihat itu tuh? Ada rusa perak kulitnya cantik sekali. Doro, ayo kita pulang, Doro. Memangnya roda gerobaknya sudah betul? Sudah, Doro. Kalau gitu kalian pulang duluan saja. Ya. Aku masih mau melihat rusa itu. Kalian sampaikan sama ibu kalau aku nanti pulangnya menyusul. Ya. Tak tahu. Terus. Kemana rusa itu pergi ya? Itu dia. Ada gubuk di situ. Siapa tahu aku bisa minta air minum. Permisi, Pak. Saya boleh minta air minum? Mungkin Bapak ini kelaparan sampai dia tidak bisa jawab. Bapak belum makan ya? Saya ndak bawa makanan ke sini. Tadi makanannya sudah habis, saya bagikan di alun-alun sama orang-orang. Seharusnya tadi Bapak ke sana saja. Ini selendang saya buat Bapak saja. Bapak jual di pasar. Nanti hasilnya bisa Bapak belikan buat makanan. Ayo diambil, Pak. Aku ndak butuh selendang. Yang aku butuhkan adalah bantuanmu untuk membunuh Raden Banter. Kamu siapa? Kenapa kamu ingin membunuh Romo? Romo. Dia bukan ayahmu. Berjalan waktu, lalu begitu jauh, berganti kisah, berganti cerita, mewarnai hidup manusia. Ku dengar cerita, ku dengar indahnya beragam kisah manusia. Ku dengar cerita,
Jalan waktu lalu berjalan. Nopo, kamu tidak suka melihat aku masih hidup. Bukan begitu, Bopo. Bukan begitu maksud aku. Tapi Yopo, kamu tenang saja. Bopo sangat senang sekali. Karena sekarang kamu telah menjadi anak dari Raden Bantara. Dan itu berarti akan lebih mudah untuk membunuh. Bopo, Romo Raden Bantang itu orang yang baik hati, dermawan, suka membantu orang. Tapi kenapa Bopo sekarang ingin membunuh Romo? Kamu belum tahu. Dia telah menghancurkan hidupku. Dia telah merampas semua harta milik kita. Dia juga yang telah membunuh ibumu. Tuhan, kehancuran Bopo itu semua karena sifat Bopo sendiri. Bukan karena Romo. Karena kekikiran Bopo. Dan sifat Bopo yang suka menindas orang. Seharusnya Bopo sekarang buka mata. Gusti Allah telah memberikan kesempatan hidup buat Bopo. Lebih baik Bopo sekarang bertobat. Ya. Kekayaan kamu itu milik kamu sendiri. Sebaiknya kamu sekarang menyerah dan bertobat. Setelah kau membunuh istriku, sekali dengan Raden Bantara, aku muak. Bopo, aku mohon Bopo. Bopo dengarkan aku ya. Jangan biarkan dengki dan kebencian di hati Bopo. Hilangkan itu Bopo. Aku mohon Bopo. Diam kamu anak durhaka! Aku akan mengutuk. Apa yang mau Bopo lakukan, Bopo? Wajahmu akan menjadi buruk rupa, Surati. Serta istrimu tidak akan mau menerima kamu lagi di rumah. Untuk anak durhaka. Jangan, aku mohon. Jangan. Bopo, wajahku kenapa, Bopo? Di mana Putri Surati? Kenapa tidak bersama kalian?
Tadi di jalan ada seekor rusa pera masuk ke dalam hutan, Doro. Betul, Dimas. Tadi Noro Putri Surati mengejar rusa masuk ke dalam hutan. Ya tapi nanti kalau ada apa-apa dengan Doro Putri bagaimana? Ayo sekarang kalian balik ke hutan dan cari Putri Surati. Ayo cari! Ayo! Itu sepertinya bajunya Doro Putri Surati. Iya, betul. Doro. Doro, ada apa, Doro? Wajahku! Raden Bantara serta istrinya tidak akan mau menerima kamu lagi di rumah. Cahayu, kamu kemana? Dari tadi ibu khawatir kamu nggak pulang-pulang, Cahayu. Ya Allah, kamu kenapa, Cahayu? Cahayu, Cahayu, kamu kenapa, Nak? Kenapa kamu nggak mau cerita sama ibu? Ibu ternyata baik sekali masih mau menerima aku walaupun wajahku seperti ini. Tapi kalau aku cerita tentang Bobo yang menyuruh aku untuk membunuh Romo, mungkin aku akan benar-benar diusir dari sini. Diajeng, Kang Mas, Surati. Ada apa ini, Diajeng? tolong sembuhkan penyakitnya Surati, Kang Mas. Mukanya itu hancur dan penuh dengan bisul. Ayo, Kang Mas, sembuhkan Surati dengan kesaktian Kang Mas. Ayo. Diajeng, aku bukan ahli pengobatan. Aku nggak bisa mengobati penyakitnya Surati. Kang Mas, tapi kasihan Cahayu. Diajeng, aku akan cari tabib untuk menyembuhkan penyakit anak kita. Gusti Allah, tunjukkanlah apa yang harus aku lakukan sekarang. Lindungi ibu dan Romo dari dendam Bapak. Semoga Engkau memberi petunjuk kepada Bapak agar dia bertobat. Anakku Putri Surati sedang menderita penyakit aneh. Bagi kalian siapa saja yang bisa menyembuhkan penyakit anakku, aku akan memberikan hadiah. Sebidang tanah yang luas dan 50 ekor kuda. Tolong kalian sebarkan kabar ini ke seluruh penjuru negeri ini. Bagi kalian yang tidak bisa menyembuhkan anakku, tolong bawalah tabib untuk menyembuhkan penyakit anakku. Karena dia orangnya baik sekali. Oh iya. Tuh bantu. Ternyata bukannya diusir, tapi justru sebaliknya. Raden Bantara berniat menyembuhkan penyakit Putri Surati.
tidak akan aku biarkan. Selama dia tidak menuruti permintaanku atau kemauanku, dia harus tetap hidup dengan wajah buruk rupa selamanya. Berjalan waktu, lalu Aduh Kang Mas, bagaimana ini? Sudah 50 tabib yang kita suruh untuk menyembuhkan penyakitnya Surati. Tapi sama sekali tidak ada yang bisa, Kang Mas. Bagaimana ini? Kita harus bersabar di Ajeng. Semoga penyakit anak kita bisa sembuh. Tanpa seizin, penyakitmu tidak akan pernah bisa sembuh. Kang Mas, bagaimana ini Kang Mas? Silakan. Tabib selanjutnya. Maaf, Doro Raden Banterang. Saya tidak mampu untuk mengobati. Maaf. Mau kemana? Maaf. Ayo. Mau kemana ini semua? Kang Mas, bagaimana ini? Sudah, Romo, ndak usah diteruskan lagi. Aku ndak mau kalau banyak yang tertular sama penyakitku ini. Cahayu, sini. Biar muka kamu Ibu bersihkan dulu ya, Nak. Gak usah, Bu. Jangan. Nanti Ibu tertular sama penyakit Surati. Cahayu, sakit kamu itu sakit Ibu juga, Nak. Ibu rela kok kalau sampai tertular dengan penyakit kamu. Karena Ibu juga ingin merasakan bagaimana penderitaan kamu, Nak. Karena cuma itu yang bisa Ibu lakukan saat ini untuk kamu, Cahayu. Maafin aku, Bu. Aku udah buat Ibu sama Romo jadi susah sekarang. Kok kamu ngomongnya seperti itu? Kamu ndak lihat ibumu ini tersenyum. Cahayu, bagaimanapun keadaannya, kalau Cahayu selalu berada di samping ibu, ibu pasti akan merasa bahagia, Nak. Karena Cahayu itu merupakan anugerah terindah dari Gusti Allah untuk ibu sama Romo. Kekuatanku nggak ada artinya apa-apa. Sia-sia semuanya. Karena aku nggak bisa nyembuhin anak aku sendiri. Yang kamu katakan di kamar tadi itu benar, Diajeng. Gusti Allah yang bisa menyembuhkan penyakit Surati. Dan aku udah mengambil keputusan. Keputusan apa tuh, Kang Mas? Memangnya Kang
Kang Mas ingin melakukan apa? Malam ini juga aku akan bertapa di Ajeng. Aku ingin mendekatkan diri kepada Gusti Allah dan minta petunjuk untuk kesembuhan Surati. Romo bertapa? Bertapa di mana? Di Sungai Ndoro. Bisa bahaya ini kalau Romo bertapa sendirian. Karena Bobo bisa memanfaatkan kesempatan untuk membunuh Romo. Lanjutkan tapamu di akhirat. Bapak! Bapak jangan, Bapak! Bapak jangan, Bapak! Jadi dia bisa melihat bagaimana aku membunuh Raden Bantara. Cahaya ini. Rama! Rama! Alhamdulillah ya Gusti Allah. Romo masih baik-baik saja. Surati, apa kamu mau kutukan penyakit wajah buruk kamu itu aku hilang? Bopo, ada apa sama Bopo? Tiba-tiba Bopo ingin melepas kutukan ini dari aku. Bopo melihat hanya kamu yang bisa membunuh Raden Bantara. Kesaktian Raden Bantara sama sekali tidak terpengaruh pada orang yang dia sayang. Enggak, Bopo. Selamanya aku tidak akan pernah menyakiti Romo. Tidak akan pernah. Apa kamu ingin seumur hidup kamu hidup dengan wajah berubah seperti itu? Bopo, yang aku ingin bukan Bopo melepas kutukan ini dari aku. Tapi aku ingin Bopo melepas dendam Bopo sama Romo. Haka! Aku rela, Bopo, menanggung kutukan muka buruk rupa ini. Kalau Bopo mau bertobat,
Romo, bangun Romo. Buka mata Romo. Romo, hentikan tapanya Romo. Aku nggak mau Romo ikut menderita. Romo, bangun. Cahayu, di dalam tapanya Romomu ini, beliau sama sekali tidak bisa mendengar kamu, Cahayu. Karena yang ada di sini itu hanya tubuh kasarnya Romomu saja, tidak dengan jiwanya. Karena jiwanya Romo itu sedang mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Kenapa semuanya sekarang jadi begini, Bu? Kenapa sekarang Romo ikut menderita, Bu? Lebih baik sekarang kita pulang ya, Dok. Karena nggak ada yang bisa kita lakukan sekarang. Lebih baik sekarang kita menunggu sampai tapanya Romomu ini selesai ya, Dok. Enggak, aku nggak mau pulang, Bu. Aku nggak mau meninggalkan Romo sendirian di sini. Ndoro Putri Surati, Ndoro Raden Banterang sangat sakti. Dan tidak ada seorang pun yang mampu melukainya pada saat Ndoro melakukan tapa. Jika Ndoro Putri Surati tetap di sini, nanti malah mengganggu pertapaan Ndoro Kanjeng Raden Banterang. Iya, Ndoro. Mari kita pulang. Bu, aku mau pulang ke rumah sekarang. Tapi setiap hari aku akan menjenguk Romo di sini. Ya sudah, kalau gitu sekarang kita pulang ya, Dok. Ayo, Cahayu. Berjalan waktu lalu begitu. Bu, ini makanan dimakan dulu ya. Maafin aku ya, Bu. Semua gara-gara penyakit aku ini. Romo udah 100 hari bertapa. Sekarang ibu jatuh sakit. Surati rela kok, Bu, menanggung penyakit ini, Bu. Cahayu, kamu ndak boleh menyalahkan diri kamu sendiri, Nak. Ibu yakin apa yang sudah kita alami sekarang itu semua pasti ada hikmahnya. Yang terpenting sekarang itu kita harus tetap bersabar dan berdoa kepada Gusti Allah. Semoga pertapaan Romomu itu cepat membuahkan hasil. Ya, Nak? Romo, hentikan tapa ini, Romo. Ibu sudah sakit di rumah. Jangan buat aku semakin merasa bersalah, Romo. Karena aku sudah membuat ibu dan Romo menjadi menderita. Romo, bangun, Romo. Romo, bangun. Pertapaanmu akan segera berakhir dan Banterang. Karena keinginanmu akan segera terkabulkan. Wahai suara gaib, aku memang sedang mencari kesaktian untuk kesembuhan anakku, Surati. Penyakit itu bisa disembuhkan bukan dengan kesaktian,
bukan dengan kesaktian. Lalu bagaimana caranya? Jika kamu ingin menyembuhkan penyakit putrimu Surati, kamu harus mencari rusa berwarna perak dan bunuhlah rusa itu. Niscaya penyakit putrimu Surati akan sembuh dengan sendirinya. Sekarang, bangunlah dari tapamu Raden Banterang. Carilah rusa perak itu. Kenapa kamu ada di sini? Romo sudah selesai bertapa. Romo, ayo sekarang kita pulang ya. Ayo Romo. Romo tidak bisa pulang sekarang. Masih ada yang harus Romo kerjakan, Surati. Romo, tapi ibu sekarang sedang sakit di rumah, Romo. Kamu pulang saja dulu. Jaga ibu kamu ya. Romo harus mencari seekor rusa perak. Rusa perak. Romo, aku pernah melihat rusa itu ada di hutan timur. Iya, Romo. Hutan timur. Surati, kalau Romo berhasil membunuh seekor rusa perak, maka penyakit kamu akan sembuh. Sekarang kamu pulang. Hutan timur ini sangat luas. Di mana aku harus mencari rusa berwarna perak itu? Itu dia rusa perak itu. Kenapa aku harus membunuh rusa itu? Rusa itu cantik sekali. Tapi demi kesembuhan Surati, aku harus membunuh rusa itu. Kali ini panahanku meleset. Lincah sekali rusa itu. Aku nggak akan biarin rusa itu lepas. Tapi memang rusa itu lincah sekali. Aku harus mengeluarkan kesaktianku. Dapat. Maaf. Apa sampean yang menjelma menjadi rusa perak tadi? Sopo kamu? Kenapa kamu mau membunuh? Aku tidak pernah berbuat salah sama kamu. Aku Raden Banterang. Aku tidak bermaksud untuk membunuhmu. Tapi di dalam pertapaanku, aku mendapatkan wangsit untuk mencari seekor rusa perak dan membunuhnya.
agar penyakit anakku bisa sembuh. Sekali lagi maaf. Busa perak di hutan ini memang hanya aku. Tapi mungkin Raden salah menafsirkan maksud wangsit itu. Mungkin maksud wangsit itu adalah bertanya kepadaku, bukan untuk membunuhku. Karena aku tahu sesuatu tentang Putri Surati yang tidak diketahui oleh Raden Banterang. Apa yang kamu ketahui tentang Putri Surati, anakku? Sebelum aku menjawab, tolong cabut dulu panah ini. Ini panah sakti yang hanya bisa dicabut oleh pemiliknya agar tidak membuat luka. Bagaimanapun juga, di dalam darahnya mengalir seorang pengkhianat yang merupakan musuh dari Raden Banterang. Di dalam hatinya, dia menyimpan dendam dan berniat membunuh Raden Banterang. Tidak mungkin. Mungkin ini sulit diterima, Raden. Penyakit yang diderita oleh Putri Surati adalah penyakit yang dibuat oleh ayahnya sendiri. Dan itu semua untuk berpura-pura, Raden. Tujuan utamanya adalah untuk membuat Raden lelah karena mencari penyembuhan untuk Putri Surati. Tidak mungkin. Semua ini cuma karangan ceritamu saja. Karena kamu tidak mau aku bunuh. Ayah kandung dari Putri Surati itu masih hidup, Raden. Dia memberikan keris kepada Putri Surati untuk membunuh Raden. Bila Raden tidak percaya, pulanglah. Periksa kamar tidur Putri Surati. Raden akan menemukan keris itu di kamarnya. Raden Banterang, kalau cerita aku ini salah, aku akan menunggu di sini dan rela dibunuh oleh Raden. Berjalan waktu lalu begitu. Surati. Ingin minta maaf sama kamu. Bopo sudah bertobat. Bopo menyesal. Sekarang Bopo sadar. Bopo sadar bahwa Bopo sudah melakukan banyak kesalahan, Surati. Tadi malam, Bopo bermimpi bertemu dengan ibumu. Dan karena itu Bopo sadar bahwa di dunia ini
Bopo nggak punya siapa-siapa lagi selain kamu. Sekarang, Bopo akan melepaskan kutukan Bopo padamu. Dan sebagai penyesalan Bopo, Bopo akan menanggung penyakit yang kamu derita ini. Wajah Bopo. Hanya kata maaf kamu saja yang bisa menyembuhkan Bopo dari penyakit ini. Surati, biarkan Bopo merasakan penderitaan kamu selama kamu masih belum bisa memaafkan Bopo. Enggak, Bopo, enggak. Aku sudah memaafkan Bopo. Aku senang Bopo sudah bertobat. Jadi Bopo enggak usah menanggung penyakit ini lagi. Ternyata kamu ini memang anak yang sangat berbakti. Dan ini semua pasti karena didikan dari Raden Banterang. Bopo sungguh sangat berdosa. Sudahlah, Bopo. Sekarang kita temui Romo. Dosa Bopo sudah terlalu besar, Surati. Dan lebih baik masalah ini tidak boleh berpanjang lagi. Karena Bopo khawatir Raden Banterang belum tentu bisa memaafkan Bopo. Dan dia bisa saja membunuh Bopo. Bu, Ibu lihat wajahku, Bu. Ya Allah, Nduk. Wajahmu sudah sembuh. Ya ampun, Cahayu. Romomu pasti senang. Diajak, Surati. Kenapa bisa sembuh muka kamu? Lebih baik aku simpan saja rahasia kenapa aku bisa sembuh, agar Romo tidak membunuh Bopo. Lagi pula sekarang Bopo juga sudah bertobat. Ini pasti juga berkat apa Romo juga. Cahayu, kok kamu diam saja, Ndok? Kok pertanyaan Romomu nggak dijawab? Ayo dijawab. Bagaimana mukamu bisa sembuh? Ibu juga ingin tahu. Maafin aku ya, Bu. Romo, aku ndak bisa cerita sekarang. Yang jelas aku sekarang senang sekali, Bu. Karena semua masalah sudah selesai. Sekarang sebagai rasa syukurnya Surati, aku mau masak buat semua orang. Yuk, Bu. Iya. Diajak. Ono apa to, Kang Mas? Menurut pertapa tua itu, aku harus membunuh rusa perak. Cuman itu satu-satunya cara untuk menyembuhkan penyakit Surati. Tapi sampai sekarang aku belum membunuh rusa itu. Hari ini adalah hari yang paling bahagia buat aku. Aku ingin berbagi pada semua orang.
bagaimanapun juga, di dalam darahnya mengalir seorang pengkhianat yang merupakan musuh dari Raden Banterang. Dalam hatinya, dia menyimpan dendam dan berniat membunuh Raden Banterang. Bu, ini aku masakin buat Ibu sama Romo. Makasih ya, Cahayu. Surati! Ini keris kamu. Kamu simpan di bawah tempat tidur. Iya. Kang Mas, sudahlah Kang Mas, sudah. Surat itu anak kita, Kang Mas, sudah. Pertapa itu benar, Diajeng. Dia mau membalas dendam. Kamu mau membalas dendam kan? Udahlah Kang Mas. Diajeng, aku akan buktikan kebohongan dia. Sini kamu. Sini. Surat di mana Kang Mas? Berjalan waktu Aku selalu menganggap kamu seperti anak kandungku sendiri. Tapi ini balasannya. Kamu malah mengkhianati aku, Surati. Romo mau. Romo, aku berani bersumpah, Romo. Aku tidak pernah berniat untuk menyakiti Romo. Memang beberapa kali Bopo sempat mendatangi aku, Romo. Tapi aku selalu menolak niat jahatnya dia, Romo. Karena buat aku, ayah sejanjiku itu cuma Romo. Romo yang selalu mengajarkan kebaikan buat aku. Sekarang kamu mengaku kalau ayah kandung kamu masih hidup. Lalu apa lagi yang kamu sembunyikan? Beberapa tahun yang lalu, tempat ini adalah tempat pertemuan aku dan Romo. Saat itu aku senang sekali, Romo. Dan sejak saat itu, aku sudah berjanji pada diriku sendiri, Romo. Aku akan mengabdikan seluruh hidupku untuk Romo. Jadi sekarang kalau Romo ingin membunuh aku rela, Romo. Tapi aku tidak mau mengotori tangan Romo dengan kesalahpahaman Romo membunuh aku. Biarkan aku yang menyelam sendiri ke sungai ini sebagai bakti terakhirku untuk Romo. Kalau aku berbohong pada Romo, maka air sungai ini akan berbau busuk seperti busuk niat itu. Tapi kalau aku benar, maka sungai ini akan harum bakti dan kasih sayangku pada Romo. Surati. Baunya wangi. Surati! Kang Mas! Ada apa Kang Mas? Cahayu mana? Surati mana Kang Mas? Kang Mas, ayo jawab!
Jadi kamu semua di balik semuanya. Ya, itu benar sekali. Kamu telah tertelan tipuanku mentah-mentah. Bagaimana rasanya? Bagaimana rasanya, Raden? Kamu merasakan sekarang penderitaan yang selama ini aku rasakan. Baru mengerti sekarang itu. Ternyata kamu yang membuat cerita untuk membunuh seekor rusa merah itu. Dan kamu tahu, rencana kamu itu, kamu sudah membuat kematian anak kandungmu sendiri. Dan kamu tidak pantas hidup di dunia ini. Aku nggak peduli, Raden Banterang. Yang penting sekarang aku telah menuntaskan dendamku. Dan kamu sekarang merasakan bagaimana kehilangan orang yang kamu sayangi. Walaupun itu anak aku sendiri. Berjalan waktu lalu begitu. Rencana kamu itu, kamu sudah membuat kematian anak kandungmu sendiri. Dan kamu tidak pantas hidup di dunia ini. Aku nggak peduli, Raden Banterang. Yang penting sekarang aku telah menuntaskan dendamku. Dan kamu sekarang merasakan bagaimana kehilangan orang yang kamu sayangi. Walaupun itu anak aku sendiri. Surati tidak bersalah diajak. Ini semua karena kesalahan. Ini semua karena kesalahan. Untuk mengenal Surati, daerah ini aku beri Banyuwangi. Dan sejak saat itu, kota tersebut terkenal dengan nama Banyuwangi. Yang artinya air sungai yang sangat harum seperti bunga. Terima kasih ya Kak atas ceritanya. Ya, makasih ya Kak. Iya Kak, makasih ya Kak. Alhamdulillah gigi saya utuh. Tapi kenapa
Saya itu bermimpi gigi copot ya. Itu pertanda yang buruk, Pangeran. Itu tandanya Pangeran akan kehilangan saudari Pangeran, yaitu putri kecil Pangeran. Dia akan segera meninggal, Pangeran. Jadi, apa yang harus saya lakukan, Ratu, supaya hal itu tidak terjadi? Pangeran harus mengorbankan salah satu orang yang paling Pangeran kagumi di istana ini, di negara ini. Biar dia yang menukar hidupnya dengan putri kecil Pangeran. Dengan begitu, putri kecil Pangeran tidak jadi meninggal. Aduh, Ratu, ini pilihan yang sangat sulit sekali. Saya benar-benar harus memilih antara Abu dan Hawas, Ratu. Jadi selama ini Tante Ida tahu soal Topan. Tapi kenapa dia nggak pernah cerita? Suara apa itu, Kak? Nggak tahu. Kayaknya dari sana.